Assalamualaikum Bu Lydia. Waalaikumsalam Bu Devi. Selamat siang Ibu. Siang. Mohon maaf Bu Susah Lydia mengganggu waktu. Mau konsultasi Bu tentang masalah yang sedang saya hadapi. Kira-kira Bu Lydia ada waktu ya nggak Bu? Insya Allah ada waktu untuk Bu Devi. Gimana Bu? Ada apa? Jadi gini Bu Lydia, kan karena sekarang saya dipercaya untuk mengampu kelas 6 ya Bu Lydia ya. Di kelas saya tuh dengan posisi usia anak yang sudah halo? Terdengar ada, suara saya Ibu, Bu Lydia? Ada jelas. Pak ya. Baik. Saya ulangi ya Bu ya. Karena kan di tahun ini saya kebagian mengajar di kelas 6 ya Bu ya. Nah, di kelas 6 ternyata dengan usia yang sudah menginjak beberapa orang dari hampir bagian dari anak kelas 6 itu pubertas ya Bu. Jadi mereka sudah mulai menginjak remaja, sehingga mungkin dan minatnya itu memang lebih agak susah dipancing mungkin, atau mungkin lebih susah digali ketimbang di kelas bawah gitu ya. Mungkin kan kalau di kelas bawah karena saya mungkin dengan berbagai hal itu mereka pun sudah antusias, hal-hal kecil apapun mungkin yang ringan sudah antusias. Beda dengan di kelas 6 mungkin Bu ya. Jadi mungkin minatnya kurangnya minat mungkin yang dipengaruhi oleh pubertas itu atau di usia anak yang menginjak remaja. Jadi saya itu agak kesulitan dalam menerapkan atau membuat anak mengerti atau memahami materi begitu Bu. Oh, jadi tujuan Bu Devi meminta waktu saya itu pertama ingin mengetahui minat ya, ingin mencari tahu cara meningkatkan minat siswa kelas 6, betul Bu Devi? Betul Bu. Jadi saya tuh ingin tahu caranya bagaimana meningkatkan minat anak untuk usia 11 sampai 12 tahun mungkin ya Bu, karena kan usia 11 sampai 12 tahun zaman saya dengan zaman sekarang mungkin sangat berbeda ya Bu, karena kalau sekarang kan anak-anak usia segitu sudah mulai puber, beda dengan zaman saya. Jadi memang saya agak kesulitan ketika untuk meningkatkan minat mereka terhadap pembelajaran begitu. Jadi kadang butuh waktu yang sangat lama untuk membuat mereka siap untuk belajar begitu. Oh oke, baik. Nah, kalau Bu Devi sendiri di sekolah, dia punya kesempatan apa sebenarnya untuk bisa meningkatkan minat yang dimiliki oleh siswa? Ada kekuatan apa atau ada hal-hal yang menarik bagi siswa begitu? Kekuatan, kalau yang saya tilai mungkin ada beberapa murid saya kadang sejauh tilai dari saya adalah saya tuh orangnya sebenarnya bisa mudah dengan masuk ke dunia mereka. Jadi memang saya itu orangnya di sisi lain kata bisa tegas, tapi sisi lain itu mereka tuh nyaman, bahkan mereka itu lebih cenderung lebih terbuka sebenarnya kalau misalnya saya pancing kan. Tapi mungkin emang saya itu harus masuk dulu ke dunia mereka. Jadi saya tuh harus bisanya ketika mengajar saya selipkan hal-hal yang berbau tentang hal remaja yang sedang viral sekarang. Atau bisa seperti tadi ketika misalnya saya mengajarkan pelajaran bahasa Inggris always, itu artinya selalu saya mencontohkan, ketika saya mencontohkan I always love you tuh mereka langsung cepet gitu connect. Jadi memang itu kekuatan saya tuh memang saya harus mengucapkan bisa mencari hal-hal yang sedang viral sekarang gitu. Oke, siap. Kalau dari skala 1 sampai 10 nih Bu, kalau dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Devi sekarang gitu untuk bisa menaikkan minat dari siswa Bu Devi di kelas? Kalau dari nilai presentasi jumlah anak yang siap belajar ketika tiap saya memulai pelajaran ya Bu, kira-kira di angka 6 ya Bu. Soalnya masih ada sekitar kurang lebih 40% anak yang belum siap untuk belajar ketika saya mulai pelajaran dari jam 7 pagi gitu. Berarti masih ada aja 40% tuh mereka tuh ya kadang masih lemes, padahal masih suasana masih cerah, kan masih jam 7 kan masih cerah. Ada yang belum siap gitu. Jadi saya menilai anak-anak berarti dari sekitar 100%, 1 sampai 10 itu hanya 6 anak yang mungkin 6 nilai 6 untuk anak-anak yang sudah siap dan 4-nya itu belum siap belajar, sehingga saya menyimpulkan bahwa skala saya untuk menarik minat anak itu baru di angka 6. Oke. Nah, kemudian ini kan tadi saya dengar Bu Devi ini
senang sekali ya menginsersi gitu ya, atau memasukkan hal-hal yang berbau kekinian bagi siswa di kelas ya, terutama untuk kelas 6. Nah, ada nggak peluang atau kemungkinan yang bisa Bu Depi ambil gitu, ketika Bu Depi sudah memasukkan hal-hal yang berbau kekinian bagi kelas 6 di kelas Bu Depi? Ada nggak peluang atau kemungkinan itu? Sebenarnya peluangnya mungkin baru diterapkan 1 kali Bu di saya. Jadi kemarin ketika saya, walaupun dari kan saya mengajar dari bulan Juli ya Bu, sekarang sudah bulan Maret, berarti sekitar kurang lebih 8 sampai 9 bulan saya 8 bulan lah kurang lebih saya memegang kelas 6. Dari 8 bulan ini percobaan-percobaan atau misalnya teknik-teknik atau strategi yang saya lakukan, ternyata kadang kalaupun misalnya saya membuat anak-anak tertawa, kadang misalnya ketika saya mengajarkan saya selingi dengan joke-joke yang tentang kekinian sekarang atau misalnya berita-berita yang sedang viral. Nah, anak-anak itu tetap saja mungkin tidak semuanya senang dengan hal itu, sehingga yang saya lakukan adalah sekarang kemarin saya sudah mulai melakukan membagi ini Bu, question tentang gaya belajar. Nah, kemarin saya sudah melakukan question gaya belajar dan sudah dipetakan tuh Bu, mana yang anak-anak yang gaya belajarnya visual, mana anak-anak yang belajarnya auditori, dan mana anak-anak yang gaya belajarnya kinestetik, dan sudah saya terapkan, sehingga anak-anak justru ketika saya membagi question, ini soal apa, ini bukan pelajaran, kata mereka gitu. Oh, ini soalnya buat ibu mengetes gaya belajar kalian tuh seperti apa. Nah, jadi saya tuh udah mengisi, saya cari dia Bu, minta dari internet dan mulai dari rekan sejawat yang lain tentang kuesioner untuk mengetes gaya belajar, sehingga saya dapat tuh dari SMP. Karena saya mikir mungkin hampir sama karena mungkin anaknya kelas 6. Nah, akhirnya saya berikan tuh 30 soal, dan dari sana tuh sudah terjaring 5 anak yang visual, kemudian 9 anak yang auditori, dan sisanya itu kinestetik. Jadi kurang lebih 13 orang tuh kinestetik. Nah, sehingga saat itu saya tuh sudah mulai menerapkan besoknya strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar itu ya Bu ya. Cuma ternyata kendalanya justru saya pribadi Bu. Jadi minat itu media-media yang beragam itu Bu. Jadi capek sayanya, justru ketika saya capek. Okay. Sampai saya pikir gimana ya cara meningkatkan minat anak. Sayanya juga nggak terlalu capek, tapi anak-anak juga enjoy gitu. Oh, berarti Bu Depi memiliki hambatan atau gangguannya itu stuck gitu ya? Iya, di media. Karena betul, kan kalau misalnya jumlah bab yang banyak, kalau kelas 6 kan apalagi kan kalau saya sekarang sudah mulai mengulangi materi kelas 4 ya Bu ya. Karena untuk ujian. Nah, itu berarti kan medianya itu harus benar-benar banyak, maksudnya beragam gitu ya. Karena kan kalau saya harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi setiap saat, saya kewalahan justru Bu, karena emang dengan kondisi waktu yang singkat harus membuat media yang beragam betul gitu. Jadi mungkin saya pikir gini ya, cara meningkatkan minat anak tanpa harus bukan tanpa sih sebenarnya, dengan sendirinya gitu. Atau misalnya bagian sih, jadi saya tuh sampai sekarang tuh masih bingung nih, anak tuh dinikatkannya dengan apa gitu. Karena posisinya ya begitu. Jadi malah capek juga ketika harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi begitu. Oh, oke. Kalau Bu Depi sendiri ini memiliki rencana apa? Memiliki rencana apa gitu untuk jadi solusi? Karena kan tadi katanya kebanyakan materi yang harus disampaikan. Kemudian tidak bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi setiap saat. Jadi kira-kira apa rencananya? Tapi kan kalau justru sebenarnya di sisi lain Bu, saya tuh jadi dilema. Ketika saya menerapkan baru 1 kali ya, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, itu anak-anak justru antusias. Jadi gini, Bu, besok gini lagi ya Bu, gitu. Kata mereka begitu. Sampai, oh gitu, iya. Karena kan saya membuat 3 media berbeda ya. Untuk visual saya membuat poster, saya membuat mini book gitu ya, mini e-book yang sudah dicetak gitu.
Kemudian untuk yang auditori mereka nonton video sambil mendengarkan. Kemudian yang kinestetik saya membuat puzzle gitu. Karena kan kemarin saya temanya tentang planet, jadi saya buat puzzle tentang planet. Itu mereka cepet. Jadi ketika memang keuntungannya itu mereka cepat sekali ketika belajar materi planet itu satu pertemuan tuh udah satu bab tuh masuk gitu semua. Jadi karena kan setelahnya presentasi gitu. Tapi sisi lain kan tidak, saya kesulitan membuat media sehingga akhirnya saya terpikirkan, oh iya ya, bagaimana kalau kita membuat medianya bersama-sama dengan kelas itu, sehingga saya dan anak-anak pun masuk gitu ya ke materi Bu gitu. Oke, berarti rencana Bu Devi adalah membuat media bersama-sama dengan teman sejawat ya? Betul, saya bekerja sama dengan teman sejawat mungkin ya. Saya juga mungkin bekerja sama dengan anak-anak yang memang mau membantu untuk membuat media itu. Karena kan di kelas saya juga kan ada anak yang memang dia tuh kan kalau yang kinestetik kan seneng ya ngebantu. Kalau misalnya saya suruh, tolongin dong, ini anak kinestetik kan nggak bisa diem ya. Mereka justru seneng, Bu sama saya aja, Bu sama saya aja. Kadang kalau saya misalnya nyuruhnya ke si A, anak yang kinestetik kan mereka mah sama saya aja Bu gitu ya, beda dengan anak yang visual atau yang auditori. Jadi mungkin saya kemarin sih udah kira-kira kayaknya sih supaya tetap ada pembelajaran berdiferensiasi tetap berjalan gitu. Oh iya, gimana kalau misalnya membuat medianya bareng-bareng aja sama anak-anak. Jadi anak-anak udah terjun langsung untuk membuat media bersama-sama. Iya, jadi di review lagi nih materinya gitu. Oke, siap. Berarti prioritas Bu Devi saat ini apa untuk mewujudkan rencana yang barusan Bu Devi sampaikan? Prioritasnya apa? Sarana berarti Bu, saya harus menyiapkan sarana atau prasarana yang membuat media itu kan. Kalau misalnya saya ingin membuat media untuk yang auditori atau visual kan berarti kan saya membuat video pembelajaran Ibu ya. Boleh atau mungkin bisa ATM itu ya Bu, amati tiru modifikasi video yang sudah ada gitu, mungkin kita sedikit dimodifikasi dengan bantuan anak-anak. Berarti saya itu memang dari sekarang prioritas pertama adalah mungkin bekerja sama dengan sekolah tentunya untuk menyiapkan sarana prasarana untuk membuat media pembelajaran yang variatif itu, yang beragam. Oke. Jangka waktunya kapan Bu Devi? Berapa lama? 2 minggu kayaknya Ibu, karena kan kalau media pembelajaran yang beragam dengan berbagai pelajaran kan banyak ya. Jadi kalau misalnya saya kan memegang 6 pelajaran, berarti satu hari satu pelajaran kan bisa sambil belajar sambil membuat media gitu. Jadi buatan 1 minggu lagi untuk langsung digunakan gitu. Oke. Nah, nanti ukuran keberhasilan setelah jangka waktu 2 minggu itu menurut Bu Devi apa yang bisa Ibu capai? Kalau menurut saya sih dari 2 ya Bu. Kalau dari kualitatif berarti dari antusias anak-anak gitu ketika belajar itu merekanya merhatikan semua enggak gitu. Dari misalnya saya kan jumlahnya 27 ya Bu ya. Jadi kalau misalnya saya melakukan penilaian nih ukuran keberhasilannya, kalau misalnya 27 minimal 85% lah dari mereka itu antusias, berarti mungkin 80% nih menerapkan atau meningkatkan minat anak. Kemudian untuk kalau kuantitatif sama saya juga mungkin dari nilai assessment of learning ya Bu. Jadi ada penilaian sumatif yang saya berikan ke anak. Hasil anak 85% itu di atas KKM. Saya pikir berarti saya sudah berhasil untuk meningkatkan minat anak. Jadi baik dari segi motivasi mereka maupun prestasi mereka begitu. Oke. Nah, kalau berikutnya cara Bu Devi mengantisipasi gangguan nih yang muncul selama 2 minggu ini ya melaksanakan kegiatan atau rencana yang sudah Bu Devi susun, apa antisipasinya yang bisa Bu Devi lakukan? Kalau antisipasinya adalah pasti kalau membuat media pasti ada hambatannya ya Bu, apalagi dengan pelajaran yang banyak gitu. Jadi antisipasi yang saya lakukan adalah memang menggunakan media yang sudah ada. Itu antisipasi saya karena emang media sih sudah ada beberapa seperti torso dan sebagainya, cuma kan memang tidak bisa mencakup semua gaya belajar. Nah mungkin kreativitas saya beserta dengan bantuan rekan sejawat tentunya
untuk kalau misalnya tiba-tiba dalam waktu sekian itu tidak tercapai pembuatan media, mungkin antisipasi saya adalah menggunakan media yang sudah ada dengan sedikit dimodifikasi, mungkin itu. Oke. Nah, komitmen Bu Depi nih terhadap rencana yang sudah Bu Depi susun apa komitmennya? Komitmen yang saya buat nih untuk menjalankan rencana tentunya pertama pasti harus dilaksanakan ya. Jadi tentunya pembuatan media itu bukan hanya sekedar wacana gitu. Jadi memang harus benar-benar dibuat untuk media. Kemudian tentunya saya juga membagi waktu bagaimana bisa antara mengajar, membuat strategi dan membuat media itu jangan sampai ketika saya mengajar saya fokus buat media tapi ngajarnya enggak gitu. Jadi tentunya saya harus membagi waktu. Kemudian saya juga harus menghilangkan rasa malas mungkin ya Bu. Jadi karena memang kondisi materi yang banyak kelas 6, jadi harus benar-benar komit. Jadi saya juga komit, gak boleh males, harus disiplin waktu tentunya, manage waktu tentunya sehingga pembuatan media ini Oke, siap, luar biasa nih. Nah, tadi kan komitmennya sudah ada. Nah, kalau berikutnya siapa nih atau apa yang bisa membantu Bu Devi nih menjaga komitmen yang sudah Bu Devi sampaikan barusan? Kalau untuk komitmen pertama pasti siapa yang dapat membantu pasti yang pertama bendahara kan tidak bisa mengeluarkan dana untuk pembuatan media tanpa izin kepala sekolah. Jadi tentunya siapa yang membantu pasti kepala, bendahara juga rekan sejawat yang memang punya pengalaman membuat media untuk pembelajaran kelas 6. Oke. Sharing kita berikutnya, bagaimana tindak lanjutnya nih Bu Devi? Tindak lanjut dari komitmen dan juga rencana serta sesi coaching ini nih, sesi coaching santai ini. Ya. Baik, dari selesai coaching ini Bu, saya akan konsultasi dengan kepala sekolah, dengan bendahara, juga dengan guru sejawat kelas atas juga ya untuk melakukan perencanaan pembuatan media pelajaran itu dengan sesegera mungkin. Kemudian setelah itu saya mungkin akan mencari bahan-bahan untuk membuat sebagian mungkin yang ada dicari, sebagian juga mungkin di search di internet karena mungkin yang digunakan itu kan combine antara manual dengan digitalisasi gitu ya Bu. Setelah itu baru mungkin langsung membuat media pembelajaran sehingga bisa langsung digunakan di kelas begitu. Dan mungkin kalau misalnya Ibu tidak keberatan, mungkin 3 minggu ke depan saya mau sharing lagi nih Bu hasil dari penerapan rencana yang sudah saya rencanakan di kelas begitu. Siap, insya Allah ya saya agendakan, saya masukkan ke agenda saya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu, bertatap muka, tidak cuma bertatap maya ya. Boleh di Basogotan atau di Baso Mitra juga boleh. Siap Bu. Karena logika tidak jalan tanpa logistik ya Bu ya. Betul sekali ya, itu faktor utama ya. Tadi kan Bu Devi menyampaikan sendiri, membuat media kalau tidak ada logistiknya mana bisa jadi media kan. Betul Bu. Baik, gimana Bu Devi perasaannya setelah kita melaksanakan sesi coaching hari ini? Iya baik Bu, alhamdulillah sekarang saya sudah lega. Jadi semakin semakin terencana gitu. Jadi oh iya ya saya harus begini. Jadi saya tuh semakin tertata, saya semakin yakin akan langkah-langkah yang harus saya terapkan berikutnya. Sebelumnya kan tadi saya tuh agak ragu, bisa nggak ya gitu ya. Jadi kan saking penatnya atau saking bumetnya gitu, dari itu saya tuh aduh bisa nggak ya, tapi sekarang alhamdulillah saya justru semakin yakin nih. Oh ya saya yakin nih sekarang saya udah beres coaching ini, saya temuin kepala, saya temuin guru untuk bersama membuat media pembelajaran begitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya apa yang barusan kita telah sharingkan bersama itu bisa berjalan dengan mulus rencananya Bu Devi, strateginya gitu ya, dan tetap sehat juga untuk mencerdaskan anak bangsa ya. Amin. Sehat. Terima kasih ya Bu sudah sharing, sudah membimbing saya, sudah mendorong ide-ide yang ada di kepala saya sehingga bisa terrealisasikan mudah-mudahan. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin Bu waktunya cukup, saya sudah terlalu lama menyita waktu Bu Lydia nih Bu. Jadi saya mohon pamit dan mungkin sampai berjumpa di sesi berikutnya ya Bu ya. Iya, sama-sama Bu Devi.
Saya juga pamit karena ada Terima kasih, kegiatan Bu. berikutnya. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.